Perkenalkan, nama saya Arni dengan NIM D02235536 dari kelas Informatika C Angkatan 23. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan materi pertemuan 13, pertemuan 14, dan pertemuan 15, yaitu comparison query, logical query, dan aggregation. Di sini saya sudah memiliki database yang akan saya gunakan, yaitu klinik. Kemudian kita akan membuat collection. Di sini saya langsung mengisinya dengan 5 dokumen. Kemudian untuk menampilkan data pasien tertentu, kita bisa menggunakan operasi EQ. Kemudian kita akan menampilkan misalnya Ali. Nah, kemudian misalnya saya akan menampilkan nama pasien yang namanya bukan Siti. Di sini kita bisa menggunakan operasi not equal. Kemudian namanya Siti. Nah, di sini yang muncul tidak ada yang namanya Siti. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan operator GT atau greater than. Nah, operasi GT ini atau greater than akan menampilkan semua data pasien yang nomor rekam medisnya lebih besar dari
003. Nah, yang tampil ada Bambang dan Dewi. Kemudian kita juga bisa menggunakan operator GTE atau greater than or. Operator ini akan menampilkan semua data pasien yang nomor rekam medisnya sama dengan atau lebih besar dari RM003. Nah, RM003 ini ikut tampil karena lebih besar atau sama dengan. Selanjutnya ada operator LT atau less than, yaitu operator yang akan menampilkan semua data pasien dengan nomor rekam medis lebih kecil dari nomor rekam medis yang kita masukkan. Misalnya di sini saya akan masukkan nomor rekam medis yang sama, misalnya M003 juga. Dia akan menampilkan yang lebih kecil. Nah, di sini ada nomor rekam medis yang di bawahnya RM003. Kemudian untuk menampilkan data di bawah atau sama dengan, kita bisa menggunakan operator LTE atau less than or equal. Nah, di sini RM003 termasuk. Kemudian ada operator di mana kita bisa menampilkan data-data tertentu atau dokumen-dokumen tertentu berdasarkan nomor rekam medis yang kita masukkan. Misalnya DB pasien, file, kemudian rekam medis. Di sini kita menggunakan operator in. Saya akan menampilkan dokumen yang nomor rekam medisnya RM003, kemudian RM002 dan RM005. Nah, di sini dia menampilkan semua data pasien yang nomor rekam medisnya adalah RM003, 002 dan 005 dengan menggunakan perintah in, yang artinya ada di dalam daftar ini. Nah, kalau untuk kebalikannya, kita akan menampilkan yang tidak termasuk dalam daftar ini, daftar yang kita masukkan. Kita bisa menggunakan operator nin atau not in, yang artinya yang tidak ada di dalam daftar ini. Dia akan menampilkan dokumen yang nomor rekam medisnya tidak ada dalam daftar ini. Nah, yang ada dalam daftar itu ada RM003, 002 sama 005. Jadi yang tampil itu RM001 dan 004. Nah, ini dia materi dari pertemuan 13. Kemudian kita lanjut ke pertemuan 14 yang akan membahas tentang logical query. Saya akan menggunakan collection yang sama. Kita tampilkan dulu semua datanya, dokumennya.
Yang pertama ada operator AND, logika AND. Pasien, kemudian kita menggunakan AND, terus nama, misalnya Bambang, kemudian dengan nomor rekam medis RM004. DB pasien file. Ada apa ini? Nah, di sini untuk menampilkan data pasien dengan nama dan nomor rekam medis tertentu menggunakan operator AND atau DAN. Jadi kita akan menampilkan dokumen yang namanya Bambang dan dengan nomor rekam medis RM004. Misalnya ada 2 Bambang. Yang tampil itu yang memenuhi keduanya. Kemudian kita akan menggunakan operator OR. Misalnya namanya Bambang dengan nomor rekam medis 003. Dengan operator OR, dia akan menampilkan dokumen yang namanya Bambang dan atau nomor rekam medis RM003. Jadi salah satunya itu terpenuhi, maka akan ditampilkan. Selanjutnya ada DB pasien file. Nah, perintah ini akan menampilkan data pasien yang nomor rekam medisnya lebih kecil dari RM003 karena not membalikkan kondisi GTE. Lupa di sini ada $. Nah, operator GTE itu akan menampilkan yang lebih besar dari RM003. Tapi karena kita menggunakan juga operator not, maka dia akan membalikannya. Jadi dia menampilkan dokumen yang nomor rekam medisnya lebih kecil dari RM003. Kemudian ada perintah yang disebut bubble write. Dia akan melakukan banyak operasi sekaligus dalam satu perintah.
Nah, perintah Balroyd ini melakukan banyak operasi sekaligus dalam satu perintah. Yang pertama itu menambahkan satu dokumen ke dalam koleksi pasien. Di sini saya menambahkan dokumen dengan ID 6, kemudian namanya bunga, rekam medis RM006. Kemudian yang kedua itu mengupdate, dia mencari pasien dengan nama Siti lalu mengubah nomor rekam medisnya menjadi RM000. Dia langsung menjalankan operasi sekaligus dalam satu perintah. Kita juga bisa menghapus dan sekaligus mengupdate. Misalnya, saya akan menghapus lagi kembali dokumen bunga dan mengupdate kembali nomor rekam medis Siti ke semula. Kemudian kita update, kita mengupdate nama Siti Nah, dokumennya kembali seperti semula. Bunga telah dihapus, kemudian Siti sudah diupdate nomor rekam medisnya menjadi RM002. Filter di sini digunakan untuk menyaring atau mencari data tertentu yang ingin diproses. Jadi di sini dia memproses bunga, dia mendelete bunga, kemudian dia mencari Siti untuk mengupdate rekam medisnya. Itu untuk materi logical query pada pertemuan 14. Kemudian untuk pertemuan 15 yaitu aggregation, saya akan menggunakan collection baru. Di sini saya sudah memiliki collection namanya pemeriksa. Kita lihat dulu. Pemeriksaan. Nah, di sini saya sudah memiliki 10 dokumen. Misalnya DB pemeriksaan, kita menggunakan perintah group. Berdasarkan ID dokter. Nah, jadi perintah ini digunakan untuk menghitung jumlah pasien per dokter menggunakan fungsi agregasi grup dan sum. Jadi dia menjumlahkan pasien berdasarkan ID dokternya. Misalnya dokter Siti itu memiliki 4 pasien. Ada dokter Siti, ada Ali, Budi, kemudian Joko dan Fajar. Kemudian dokter Joko itu ada 3 pasien, kemudian dokter Rina ada 3 pasien. Kemudian selanjutnya kita
Nah, selanjutnya perintah DB pemeriksaan count. Di sini kita menggunakan perintah count untuk menghitung berapa banyak dokumen atau data pasien yang memiliki nilai dokter yang sama. Di sini saya mencari dokter yang sama dengan dokter Siti. Jadi ada 4 pasiennya, ada 4 dokumen atau data pasien yang memiliki nilai dokter sama dengan dokter Siti. Perintah selanjutnya ada DB pemeriksaan Perintah ini menampilkan jumlah pasien dengan biaya tertinggi, biaya terendah, dan biaya rata-rata untuk setiap dokter di collection pemeriksaan. Jadi untuk jumlah pasien kita menggunakan sum, kemudian biaya tertinggi kita menggunakan max, kemudian biaya terendah min, dan rata-rata menggunakan average. Nah, di sini ada Dokter Siti memiliki pasien 4, kemudian biaya tertinggi 300.000, biaya terendah itu 200.000, dan biaya rata-ratanya ada di 258.750 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membuat collection dengan skema validation. Di sini saya akan membuat koleksi baru. Misalnya pemeriksaan 2. Kemudian kita gunakan perintah validator. Nah, di sini saya menambahkan validator menggunakan JSON schema yang berfungsi untuk mengatur struktur dan tipe data yang boleh dimasukkan ke dalam collection ini. Field yang diwajibkan adalah ID, kemudian nama pasien, dokter, dan biaya. Untuk ID saya batasi harus bertipe integer dan minimal bernilai 1. Kemudian untuk nama pasien, harus berupa string. Kemudian dokter juga bertipe string, dan biaya harus berupa angka atau INT dengan nilai minimal 10.000 dan maksimal 1 juta. Dengan validasi ini, MongoDB akan menolak data yang tidak sesuai dengan aturan tersebut.
Misalnya di sini saya akan menambahkan sebuah dokumen pemeriksaan 2, kemudian insert 1. Saya menambahkan satu dokumen dulu dengan ID 1, kemudian nama pasien, misalnya Eka, dokter DR, misalnya Joko, kemudian dengan biaya 1.000. Oke, kita lihat dulu. Nah, kemudian saya akan masukkan lagi data baru. Misalnya nama pasiennya adalah Fahmi. Kemudian di sini saya akan melebihkan biayanya 2.3. Batasnya tadi 1 juta, sekarang 2 juta. Nah, muncul error dari MongoDB yang berbunyi Mongo server error document validation, artinya data yang saya masukkan tidak lolos validasi skema yang sudah saya tentukan sebelumnya. Di bagian additional information, MongoDB menjelaskan lebih detail. Dokumen ID sama dengan 1 gagal dimasukkan karena file biaya yang tidak sesuai aturan. Tertulis bahwa nilai biaya yang saya masukkan adalah 2 juta, sedangkan dalam skema sebelumnya saya sudah menentukan bahwa nilai biaya maksimal hanya 1 juta. Maka karena nilai tersebut melebihi batas maksimum, maka MongoDB secara otomatis menolak dokumen tersebut agar data tetap valid dan sesuai dengan aturan yang dibuat sebelumnya. Itu dia materi dari materi 15, yaitu aggregation. Mungkin itu saja yang bisa saya praktikkan dalam video ini. Sekian dan terima kasih.